Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada dimensi 3. Jadi adapun tujuan pembelajaran ini kita capai adalah menerapkan konsep jarak titik ke garis untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Dan yang berikutnya mendeskripsikan masalah jarak titik ke garis pada ruang. Nah, pada pembahasan pertama kita sudah bahas masalah jarak antar titik. Bagian berikutnya kita masuk di jarak titik ke garis. Nah, garis itu adalah jarak yang menghubungkan dua buah titik. Nah, bagaimana kedudukan titik terhadap bangun ruang? Jadi titik dalam ruang memiliki hubungan juga dengan garis, yaitu jarak titik terhadap garis sama dengan jarak titik itu dengan proyeksi titik pada garis tersebut. Atau biasa kita tuliskan, kita ambil pemisalan ini, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke garis G, yaitu ruas garis AB. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, jadi diberikan garis G, kemudian ada titik di luar garis. Yang mana jaraknya? Kita tarik garis yang tegak lurus. Misalnya kita tarik tegak lurus ini, kemudian kita berikan titik B. Tentu kalau dia tegak lurus dia akan siku-siku ya, atau 90 derajat. Jadi ruas garis AB ini bisa disebut dengan D, panjang ruas garis D. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang ada. Diketahui kubus ABCD, jadi alasnya ABCD, atapnya EFGH atau yang atas ya. Tentukan proyeksi titik A pada garis CD. Dan bagian B, tentukan proyeksi titik A pada garis BD. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Dari pengertian tadi, jadi harus tegak lurus ya. Jadi kita cari garis CD. Kemudian ada titik A. Bagaimana proyeksinya ini? Sini dituliskan proyeksi titik A pada garis CD. Jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis CD tadi ini, maka diperoleh titik D ini sebagai hasil proyeksinya, karena dia tegak lurus di situ ya. Atau biasa ditulis AD tegak lurus CD. Kita lihat gambarnya lebih jelas. Sehingga proyeksi titik A pada garis CD ini ya, dia tegak lurus. Nah, bagaimana proyeksi titik A pada garis B ke D? BD. Ini BD kalau kita ingat istilah dulu, dia adalah diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Caranya jika dari titik A, jadi dari titik A ini kita mau tarik garis yang tegak lurus terhadap garis BD ini, diagonal bidang ini. Seperti kita lihat di sini, kita ambil pemisalan titik T ya. Dari hasil sini titik T itulah yang tegak lurusnya. Jadi garis ini diproyeksi dan titik A diperoleh T. Ya, proyeksi titik A pada garis BD diperoleh begitu. Jadi sekira jelas nanti bagaimana menentukan garis titik ke garis, yaitu menarik garis kita proyeksikan dengan tegak lurus ya dari titik yang kita tuju atau yang terdekat dari situ. Nah, kita lihat ada permasalahan. Diberikan kubus ABCD EFGH sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, jadi panjang rusuk-rusuknya ini 2 cm, ditanyakan berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB. Jadi garis E ke B ini adalah diagonal bidang ya. Nah, kita lihat dulu panjang garis ini diagonal EB ya. Diagonal bidangnya, kemudian garis ini kita coba angkat keluar, kita gambar ulang supaya lebih jelas. Kalau kita lihat ini, tentu ini adalah segitiga siku-siku. Dari E ke T tadi ini ditarik A ke T, diperoleh ini ya. Nah, sehingga kalau kita berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB, itulah yang ditanyakan dalam gambar AT. Jadi A ke T itulah diagonal bidangnya. Diagonal bidang tentu kita sudah pahami bahwa pada kubus itu berlaku rumus S akar 2. Berarti diagonal bidang B ke E ini
Karena panjang rusuknya 2 berarti 2 akar 2. Sehingga panjang B ke T itu sama dengan 1/2 panjang BE ya. Karena pas tengahnya tadi ini. Tentu dia tegak lurus juga di sini. Berarti 1/2 kali 2 akar 2. Nah, kita tinggal kalikan 1/2 kali 2, 2 kali 1, 2, 2 bagi 2, 1. Satunya tidak ditulis ya. Sisa akar 2, jadi 1 akar 2, 1 akar 2. Jadi panjang B ke T itu akar 2, E ke T juga akar 2. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita mau cari ini A ke T? Kan tadi AT yang ditanyakan ya. Nah, kita olah kembali ini, dia kan siku-siku di sini di T. Nah, kita coba buat lagi segitiga siku-siku di T, panjangnya AB. A ke B berapa? Nah, dikubus tadi kan 2 ya. B ke T berapa? Ini kita sudah temukan akar 2. Sehingga bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, bisa kita tuliskan dulu. Sisi terpanjangnya kan AB. AB kuadrat sama dengan BT kuadrat tambah AT kuadrat. Karena yang dicari AT berarti AT kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BT kuadrat. Kita tinggal sederhanakan. Jadi AT kuadrat sama dengan A ke B berapa? Ini kan tadi AB ya, panjang rusuk-rusuknya dari soal yang disebutkan. Berarti 2 pangkat 2 dikurang B ke T akar 2 pangkat 2. Kita sederhanakan saja. 2 pangkat 2 berarti berapa? 2 kali 2, 4. Akar 2 pangkat 2? Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Berarti 4 kurang 2, akar 2. Nah, akar 2 ini tidak bisa lagi kita sederhanakan ya. Biarlah begini, akar 2. Jadi panjang A ke T adalah akar 2 ini ya. Nah, itu salah satu mencari jarak titik tadi ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita kerja juga. Ada permasalahan lain. Diberikan segitiga siku-siku ABC. Jadi kalau masalah satu tadi itu kan umumnya segitiga siku-siku ya. Nah, seperti berikut. Misalnya A ke B itu C, C kecil. Jadi A ke B, C kecil, B ke C, A kecil. Dimisalkan ya. Titik AC sama dengan B dan CD sama dengan D. Nah, garis CD merupakan garis tinggi. Ini ya. Bagaimana menentukan D? Apabila A, B, dan C diketahui. Supaya lebih lengkap datanya ini gambarnya kita jelaskan begini saja ya. Kita perhatikan segitiga siku-siku ABC. Nah, ini tadi ya yang disebutkan yang diketahui di atas ini. Bagaimana caranya menentukan di CD? Kan begitu tadi di permasalahan 1. Nah, ternyata bisa kita kerja ini dengan cara lain. Dengan mengingat rumus segitiga siku-siku. Nah, coba kita lihat yang pertama. Kita punya ini kan siku-siku di C ya. Nah, rumusnya luas segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi ya. Nah, alasnya yang mana? B ke C. Tingginya mana? A, C. Nah, BC ini tadi B ke C itu dimisalkan di soal itu A kecil ya. Nah, AC, A ke C ini dimisalkan B kecil. Jadi rumus luas segitiga yang ada di sini adalah 1/2 AB atau A kali B. Nah, namun segitiga ini kan bisa juga kita balik, kan di siku-siku di D ya. Seperti kita lihat di gambar ini. Nah, jadi segitiga ini kita putar, bisa kita pandang juga seperti begini. Nah, tetap menggunakan rumus luas segitiga ini. Nah, 1/2 alas kali tinggi alasnya mana? AB. Kemudian tingginya C, D. Jadi luas segitiga ABC, jadi AB ini tadi kan AB ini ya C, ini tadi ya AB. Adalah C kecil, pemisalan di soal ABC. 1/2 kali C kali D. Nah, kalau rumus ini kita gabung, karena segitiganya kita desain begitu, kita konstruksi, bisa diperoleh. Nah, jadi luas segitiga ABC ini yang pertama ya, sama dengan luas segitiga ABC yang kedua ini. Nah, caranya menemukan rumus baru, rumusnya ini tadi 1/2 AB dari sini ya, sama dengan 1/2 CD. Kemudian 1/2 ini kita coret, disederhanakan sehingga diperoleh AB sama dengan CD. Nah, yang ditanyakan kan D-nya ya, D di soal ini. Bagaimana menentukan D? Nah, itu apabila ABC diketahui.
Jadi D sama dengan AB per C. Nah, ini kita bisa buat rumus yang baru. Jadi tolong diingat ini bagaimana mendesain ini supaya bisa kita memudahkan untuk penyelesaian masalah ke depannya. Contoh-contoh yang lain. Nah, sebagai soal, coba kita perhatikan ini. Diketahui limas beraturan T A B C D, panjang rusuknya AB, jadi alasnya ini berbentuk segi 4 ya, A B C D. Dan TA, jadi TA 6 cm, tentu TB, TC, TD itu semua 6 cm. Nah, yang ditanyakan berapa jarak titik B ke rusuk TD. Jadi ada rusuk TD ini ya. Tadi panjangnya semuanya sama ya, TA, TB, TC, TD. Nah, untuk menjelaskan ini, baik mari kita lanjutkan. Nah, itu ya, bisa kita lihat. Jadi tadi kan diketahui alasnya 3, ini rusuknya TA6. Kemudian T ke D itu kita lihat. Nah, yang ditanyakan jarak titik B ke ini. Nah, tentu kita akan mencari garis diagonal bidang dulu, yaitu B ke D. Kita harus cari ini B ke D berapa, karena rusuknya sama. Nah, saya kira sudah dimengerti ya, mencari diagonal bidang. Rusuknya 3, berarti bidangnya nanti 3 akar 2. Nah, selanjutnya kita mau cari titik tinggi ini, T ke salah satu titik ini. Kita coba ambil garis bantu A ke C, sehingga bisa kita tulis. Nah, setelah kita peroleh itu ya, ambil tingginya, kita misalkan titik sini, tegak lurus adalah O, titik O ya. Nah, berapa panjang O ke B? Nah, saya kira sama, karena B ke D tadi 3 per 2, karena ini tegak lurus, berarti kita bagi 2 ya. Nah, jadi O ke B, O ke D sama dengan 1/2 BD. OD sama dengan 1/2 dikali 3 per 2. Kita tinggal kalikan ini, 1/2 kali 3 per 2 berarti 1 kali 3, 3 per 2 akar 2. Jadi panjang OD atau OB itu adalah 3 per 2. Ya. Nah, selanjutnya segitiga ini tadi TOB kita coba gambar di luar supaya kelihatan. Kita sudah lihat karena dia siku-siku di O. Nah, sisi miringnya ini adalah 6 ya, rusuknya tadi. Kemudian O ke D, O ke B itu adalah 3 per 2. Kita cari berapa tingginya ini. Nah, dengan rumus Pitagoras bisa kita dapat ini ya. Jadi OTB sama kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah OT kuadrat. Nah, karena OT kuadrat yang dicari, panjang OT, berarti kita bisa tuliskan TB kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, kalau disederhanakan T ke B berapa? Ya, digambar 6 ya. Jadi 6 kuadrat dikurang 3 per 2 akar 2 kuadrat. Nah, kita sederhanakan cara biasa seperti sebelumnya. Sehingga 6 pangkat 2 kan itu berapa? Nah, 6 kali 6 ya, 36. 3 per 2 akar 2 pangkat 2 itu diperoleh 9 per 2. Nah, dari mana ini 9 per 2? Baik, kita lihat. Nah, ini ya, jadi anggaplah 3 per 2 akar 2 ini yang saya tulis merah, ya cara kerjanya. Kita tinggal padarkan 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 9 per 4. Akar 2 pangkat 2, ya akar 2 kali akar 2, akar 4. Ternyata akar 4 bisa dicabut akarnya ya. Jadi 2. Nah, kita sederhanakan 9 kali 2, 18. 18 bagi 2, 4. Atau kita coret. Jadi 2 dicoret, hilang, habis. 4 dicoret, sisa 2. Atau 9 per 2. Nah, 9 per 2 ini tadi ya. Nah, kita selesaikan lagi ini karena bentuk pecahan. Berarti 36 kurang 9 per 2. Bagaimana caranya itu ya? Nah, biasa kita kali silang lah. 36 kali 2 berapa? 72 kurang 9. Nah, 72 kurang 9 itu 63 ya. 63 per 2. 63 per 2 karena pangkat 2 berarti O ke T ini akar 63 per 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, akar 63 per 2. Nah, bisa kita lihat berikutnya adalah nilainya 3 per 2 akar 14. Dari mana ini didapat? Nah, baik kita lihat bentuk penulisannya ini. Bisa kita tulis akar 63 kali akar 2. Nah, karena penyebutnya akar,
Ya, kita rasionalkan dikali akar 2 kali akar 2. Ini ya. Jadi ini kita peroleh, bisa tuliskan begini cara kerjanya dulu. 63 ternyata bisa disederhanakan. Jadi berapa kali berapa sama dengan 63 yang salah satu akarnya bisa dicabut, yaitu 9 kali 7 ya. Jadi bisa kita tulis 9 kali 7 63, yang tetap kita tulis akar 9 itu 3 akar 7 ya, tetap kita tulis kali akar 2 kali akar 2 ya. 3 ini akar 7 kali akar 2 harus dikali ya, karena sama-sama bentuk akar. Jadi akar 7 kali akar 2 akar 14, akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu berapa? Ya 2, berarti 3 akar 14 sama dengan per 2. Ini bisa ditulis begini. Nah, dari situ ya asalnya. Nah, baik, kita lanjut tadi gambar yang berikut, kita coba lihat ulang tadi ya. Nah, kita sudah dapat O ke T 3 per 2 akar 14, B ke D 3 akar 2 tadi ya. Nah, TD juga sudah disebutkan 6 cm. Nah, yang dimaksud ini, yang ditanyakan ini berapa jarak B ke P. Nah, itu ya. Jadi jarak titik B ke rusuk TD adalah B ke P. Nah, dalam hal ini kita misalkan P di sini berarti BP. Nah, dengan mengingat segitiga tadi, kita bisa kerja itu berikutnya. Nah, perhatikan pertama segitiga pertama dulu. Oh, tentu dia siku-siku di sini ya, di D. Nah, rumus luas segitiga T BD itu sama dengan luas segitiga TBD. Jadi selalu kita membuat seperti ini karena ada dua segitiga yang memiliki tinggi yang berbeda ya. Nah, dari segitiga ini. Baik, ya, 1/2 jadi alas kali tinggi. Jadi T ke D ya. Nah, alasnya dulu kalau kita rubah seperti gambar pertama kali BP sama dengan segitiga lagi TBD, yaitu kita lihat lagi BD. Nah, B ke D ini tinggi ya. Alas kali tinggi. Tingginya OT, sehingga kan yang dicari B ke P, nah bisa kita konstruksi rumus yang tadi, BD kali OT dibagi TD. BD berapa? Kita sudah peroleh 3 akar 2 ini ya, B ke D. Kemudian OT 3 per 2 akar 14 ini tadi ya. T ke D, nah itu sudah diketahui ya, dibagi 6. Nah, kita kerja dengan cara biasa. 3 dikali 3 9 per 2 akar 2 kali akar 14 akar 28 dibagi 6. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kita ingat dulu cara kita. Kalau bagi ya, kita kebalikannya ya, kali di sini 6 kita rubah menjadi 1/6. Jadi yang kita pikirkan, oh di sini 6 per 1. Jadi seandainya 2 per 3 kita balik menjadi 3 per 2. Kita anggap ini 6 per 1, karena 6 bagi 1 kan 6, berarti kalau kita balik 1/6. Nah, ini kita kerja biasa ya, 9 kali 1, 2 kali 6. Hasilnya adalah 9 per 12. Nah, disederhanakan, kita berpikir lagi, akar 28 itu bisa enggak? Kita sederhanakan, oh bisa. Jadi kita sederhanakan, oh bisa, yang memenuhi adalah 4 kali 7. 4 kali 7 kan 28. Nah, akar 4 berapa? 2. Akar 7 kita tulis ulang, tinggal kita kerja ini. 3 kali 2 6 bagi 4 ini ya, 64 per 7. Ternyata 6 per 4 bisa dikecilkan. Nah, bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Diperolehlah 3 per 2 akar 7. Itu panjang B ke P ya. Sehingga kita bisa simpulkan, deskripsikan bahwa jarak titik B ke rusuk TD ini ya, titik B ke rusuknya TD ini adalah 3 per 2 akar 7 cm. Nah, saya kira itu salah satu contoh pembahasan yang perlu kita pahami juga. Dan pembahasan kita jarak titik ke garis, saya kira sudah ada permasalahan, ada contoh. Nah, silakan Anda kembangkan lagi. Demikian pertemuan hari ini, kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.